Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang kalian nanti-nantikan, podcast Habis Asar. Aduh, mantap. Sebelum kita mulai, mungkin kita perkenalan lagi aja kali ya. Boleh? Nama saya Nazif, Dan bagi yang lupa, nama saya Rasta. dan sekarang kita kedatangan tamu spesial, Baam. Ini siapa? Gue belum kenalan tadi. Ulang lagi. Baam, oke, saya Rasta. Kita ngundang Baam karena sedikit ceritanya Baam tuh berhasil ngejual layang-layang dan untung berapa Baam? 300.000. Wih, mantap. Kita bakal ngulik lebih dalam kenapa Baam bisa jualan itu. Oke, kamu umur berapa sekarang? 8. Wah, umur 8 udah untung segitu. Gue nggak, gue belum sih, belum. Dulu kita umur 8 tahun kayaknya main-main aja dah. Iya, kayak kalaupun jualan kayak nggak sampai segitu deh. Iya. Kan 300.000 gede loh untuk umur 8. Gimana Mas Nasif? Silakan lanjutannya. Oke, waktu itu pas lagi pertama kali jualan kepikiran apa Bang? Maksudnya nyampe kayak mutusin buat aku mau jualan deh gitu. Lagi enak-enak main sepeda tuh. Hmm. Lihat orang main layangan kayak seru. Seru banget gitu ya. Iya. Pas mau beli layangan, belinya Skodi. Skodi apa tuh kalau boleh tahu? Skodi isinya Oh, isinya berapa tuh? 25. 25 layangan. Satu itu isi 25. Oke. Udah ditaliin itu layangannya atau belum? Belum. Oh, belum. Jadi layangan aja ya. Oke. Harganya berapa tuh satu itu? Harga satunya 3.000. Satu apanya nih? Satu layangan. Oh, satu layangan. Satu layangan. Kalau satu apa 25 itu kamu belinya berapa? Harganya? 45. 45. Oh, oke. Sip. By the way, penonton semua, saya termasuk orang yang nggak bisa main layangan. Kalau Mas Nazif bisa nggak? Sama. Kau bisa main layangan tapi? Oke. Iya lah, maksudnya jualan layangan nggak bisa main layangan. Tadi karena ngelihat teman-teman pada main layangan terus jadi kamu kepikiran buat jualan aja deh biar teman-teman pada mudah belinya gitu. Dari situ. Jadi keresahan buat itu tadi ya jualin. Iya. Ya kan teman-temannya main layangan, ya saya aja yang jual gitu. Biar dapat untung dari teman-teman. Bagus sih emang Iya, gitu. bagus. Oke. Pas pertama kali ngejual layang-layang udah langsung apa namanya? Bukan ya? Gimana ya ngomongnya? Bingung. Buntun. Apa? Mau tanya apa kurang lebih? Udah berapa lama jualan layangan lagi kalau belum tahu? Apanya? Jualan layangannya kamu dari kapan? Udah berapa lama? Baru aja atau gimana nih, Bang? Baru. Baru aja. Sebulan ada? Sebulan ada. Oke, 2 bulan ada. Oh ya lumayan lah ya. Lumayan. Bagus banget itu loh 300.000 Iya. dalam 2 bulan buat jajan bisa banyak. Soalnya kan kalau kita lihat anak-anak seumuran Bam ya, aku juga umur 8 tahun tuh kagak ada kepikiran buat ke situ gitu. Iya. Paling main aja gitu kan. Iya. Itu biasanya anak SMP baru kepikiran. Iya. Tapi ini kamu kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2. Kalau boleh tahu dulu Baam di rumah itu memang udah dibekali buat jadi entrepreneurship atau gimana? Nyampe kepikiran buat jualan? Iya. Gak ada sih, kepikiran aja tiba-tiba mau jualan. Tiba-tiba muncul. Oke. Oh, Keren sih. keren. Keren banget. Oke, ada lagi? Jatuhnya lebih ke interogasi nggak sih? Oh iya benar juga. Aku juga bingung sebenarnya nguliknya gimana ya. Hmm. Tapi sebenarnya seru juga ngobrolin tentang tadi kepikiran buat jualan layangan tadi. Iya, apalagi dengan mayoritas anak yang mungkin belum kepikiran ya di umur segitu. Iya. Kalau kita ngobrolin Baam tadi jualan layang-layang, belakangan ini lagi hits banget tentang pewaris sama perintis. Ya kan? Soalnya pas banget dia umurnya Iya. 11 tahun. Dia ngomongnya 11 tahun. Dia tuh umurnya 11 tahun ya si Ade Prince. Coba Rio itu. Kintaro. Iya Rio Kintaro itu si Ade itu. Kamu tahu soal kasus itu nggak? Tahu Oh, ya? tahu juga. Apa yang kamu tahu dari kasus tersebut? Yang setahu kamu, oh ini tuh ini gitu. Ada nggak yang kamu tahu menurut kamu? Nggak. Oke, tapi sekedar tahu aja ya. Sekedar tahu aja. Oke, jadi gue juga lihat videonya. Katanya lebih enak jadi perintis karena lebih menantang. Gak ada tuh yang ngasih tahu. Iya, nggak ada tuh yang ngasih tahu apa-apa gitu. Gimana ya? Menurut gue sih nggak selalu ya. Apalagi kalau misalnya dibilang enak ya jelas enak jadi pewaris lah.
lu tinggal dapet duit dari apa namanya dari bapaknya misalnya, Iya. terus udah tinggal dinikmati gitu. Iya. Sedangkan perintis kan kita harus jalan dari awal, harus bikin usaha dari awal dan sebagainya. Iya. Kalau Mas Nasib gimana? Menurut aku juga 11-12. Oke, 11-12. Karena kalau pengwaris ya sebenarnya lebih enak karena kan tinggal menikmati apa yang bisa dinikmati gitu. Oke, betul kan. Kalau juga. perintis harus ngerasain jatuh bangun dari awal. Benar. Terus kalau pewaris juga, kalau misalnya yang gue lihat ya, kalau misalnya mau bikin usaha dan sebagainya, pasti di backup sama orang tuanya biayanya, uangnya gitu. Mau bakar duit berapa aja bisa bebas Iya, gitu iya. ya kan. Sedangkan kalau perintis bikin satu usaha harus berhasil, kalau gagal udah utang numpuknya mana gitu. Iya, Realita kan benar, begitu ya. Gitu. Nah, dan menurut gua dengan siapa namanya tadi, Baam ya, mulai dari awal, dari umur segini kan bisa mengumpulkan modal yang banyak dan sebagainya, udah kepikiran gitu dari umur segini. Jadi misalnya nanti SMP udah lebih apa ya, besar lah ya ekspansi bisnis. Siapa tahu ekspansi bisnis ya kan. Kepikiran nggak ekspansi bisnis kamu? Oh ya nggak apa-apa. Iya. Misalnya nanti SMP udah kepikiran mau jualan yang lain dan sebagainya, ada modalnya yang udah dikumpulin dari sejak dini. Tapi Wow. kalau tahu dari usaha layang-layang tadi, Wow. itu dipakai buat apa, Bang? Dibeli layangan lagi dijual. Oh, diputar duit. Oke, mantap. Keren. keren. Kalau gue biasanya sekali jualan, wih dapat duit nih. Pakai aja, jajan. koyak-koyak. Iya. Iya. Nggak ya ada sih kepikiran buat diputar, tapi pasti keinginan buat jajan lebih banyak kan. Ini the next you can have. Ini bener-bener the next Rio Kintaro. Iya sih. Ya kan? Ryu Kintaro pakai action kalau Oh, dia. iya. Dia kan pakai action, bukan sekedar ngemeng doang. Enggak sih, dia ada actionnya ya sebenarnya. Ada jualannya ya dia. Ada. Oh. Tapi omongannya itu, saya juga nggak yakin deh itu omongan keluar dari otaknya dia beneran, kayak skrip nggak sih? Iya. Iya kan? Ha-ha. Masa anak kecil ngomong gitu sih? Public speakingnya bener-bener. Bagus. Tapi sih. kalau didengar emang rasanya kayak sakit gitu nggak sih? Sakit apa buat? Bukan sakit nggak sih? Kayak gimana gitu? Oh, agak maksa. Gitu kali ya. Mungkin begitu ya. Sama kalau sakit mah bagi si perintis-perintis yang dengerin video itu Iya, ya. iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya lupa kan gue mau apa nggak jadi. Oke, siap. Kalau teman-teman pas Baam mulai jualan pada gimana? Mau bantuin atau Ini minta temen-temen tuh pas dia sekolah minta nyebarin biar pada beli. nyebarin? Oh, oke. Promosi ya berarti. Promosi. Oke. Terus akhirnya teman-teman banyak yang tahu, banyak yang beli gitu ya. Iya. Ada yang bantuin jualan nggak, misalnya oh ya udah aku beli segini nanti, atau belum ada? Oh, belum ada. Ya, Jadi dari banyak. hari Senin sampai hari Senin lagi jualan. Dan pasti tiap hari ada yang beli atau? Ada. Oh. Kadang nggak ada. Oh, oke. Kalau nggak ada gimana? Kamu ngedown kah atau yaudah biarin aja? Atau biasa aja kan ada hari Biasa esok. aja. Biasa aja. Bagus. Iya. Bagus kayak gitu. Memang realitanya begitu jualan. Nggak selalu ada customer ya tiap hari. Gue juga gitu. Kamu pernah ada pengalaman jualan waktu dulu SD gitu, Mas? SD dulu ada di Sabin Kaya Market Day gitu. Oke. Jadi tiap kelas tuh ada jadwalnya market day-nya gitu. Bulan ini misalnya kelas 1, nanti bulan depan kelas 3 misalnya atau kelas 2 gitu. Oh. Jadi market day I itu see. per kelas kita rembukin bareng tuh mau jualan apa. ST kah atau apakah. Nanti Makanan, minuman gitu. ya bebas. Setelah dapat hasilnya nanti kita bagi-bagi tuh. Oke. Bisa dibeli lagi buat makan rame-rame di kelas atau ya udah dikasih-kasih aja. Iya, kamu ada kepikiran jualan makanan gitu? Atau ada? Oh, oke. Apa yang kamu mau jual kira-kira kalau Snack mix. snack mix? Oh, oke. Enak juga ya kayaknya buat jajan sama teman-temannya. Nah, asik juga tuh kayak gitu. Kalau saya sendiri kebetulan pernah jualan di pasar malam. Jadi barang-barang bekas yang masih bagus dikumpulin, tumpuk. Silahkan beli, segini harganya ini, segini harganya ini gitu. Dan ya sayangnya uangnya nggak diputer ya. Iya. Buat jajan. Kalau dia kan kepikiran uangnya diputer buat beli layangan lagi dan ambil untung lagi gitu. Tapi Kalau lu pas gitu? pertama kali ngejual nih, itu udah kepikiran sejauh itu dapat keuntungan atau nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oke, ya. Selama Bang jualan kalau boleh tahu ada nggak pengalaman yang berkesan gitu? Oke, kalau misalnya
gimana ya, yang bikin kayak wah gitu, ini bikin aku seneng jualan nih apa? Lakunya pasti ya. Iya, iya, make sense, make sense. Tapi Bang kayak ngasih harga beda nggak sih? Misalnya ini buat anak-anak 3.000, buat orang dewasa yang mau beli dikasih harga beda atau sama, semua 3.000. Oke. Kalau gue sih dibedain ya. Iya gitu. Yang udah gede 5.000, yang itu 3.000. Terus menurut aku part paling susahnya itu pas promosinya. Oke. Ngajakin orang, ayo beli ini. Hmm. Buat meyakinkan orang itu kan pasti lumayan Betul. susah ya. Gua setuju. Itu Bang punya tips and trick nggak sih buat kita nih pasti kan lumayan susah buat ngajakin orang. Buat kayak mempromosikan gitu gitu. Contoh aku misalnya kayak yang mau beli layang-layang kamu, gimana kamu ngajakin aku buat beli layang-layang? Bilang gini, kalau dia lihat di depan, nih beli layangan 3.000 harganya. Oh, oke. Nanti orang-orang pada beli ya, pada itu. Ya, gue juga gitu sih dulu waktu jalan di pasar malam. Kau juga gitu waktu jalannya? Iya, Oke, klasik lah ya. klasik. Kalau Ryukin tuh. Udah nggak usah dibahas. Dia, tapi dia jualan juga ya sebenarnya. Ada kafe ya kalau nggak salah. Anjir. Umur 11 udah buka kafe, ya Allah. Jadi kalau nggak salah ada beberapa factory outlet gitu di beberapa tempat. Aduh. Factory outlet, terus apalagi usaha bapaknya orang tuanya. Aduh. Banyak juga kalau nggak salah. Oh gitu ya? Iya. Kesenjangan sosial banget ya? Oke, gimana? Ada lagi Mas Nazif? Sebelum kita tutup, karena ini kan spesial podcast, mungkin Bang Oke. punya satu kata aja. Apa? Sepatah dua patah kata atau satu kalimat juga boleh buat penonton. Makasih semuanya udah nonton.